Memang tidak bisa dipungkiri jika saat ini ada dua wilayah sentral yang menjadi perhatian dunia militer. Bahkan di wilayah tersebut semakin lama kian semakin memanas. Misalkan saja situasi di wilayah Timur Tengah yang saat ini saling jual beli serangan antara Israel dan beberapa negara yang memiliki wilayah perbatasan yang sama. Bahkan wilayah konflik perbatasan ini sudah bukan lagi menjadi rahasia umum. Namun, selain wilayah Timur Tengah yang menjadi medan pertempuran, Laut Cina Selatan adalah merupakan salah satu wilayah yang pernah menjadi medan pertempuran antara Cina dan Vietnam beberapa dasawarsa yang lalu. Karena wilayah perbatasan atau zona laut maritim kedua negara yang saling bertentangan hingga saat ini. Dan belum menemukan titik perdamaian atau perjanjian penetapan wilayah kedaulatan dari kedua negara masing-masing. Tentunya dengan persitegangan antara Amerika Serikat dan Cina yang saat ini menjadi salah satu negara militer dan ekonomi terbesar di dunia, serta persitegangan antara Cina dengan beberapa negara di wilayah Asia Tenggara terkait zona ekonomi eksklusif atau Nine Dash Land, membuat wilayah ini semakin menegangkan dan bisa saja meningkatkan ke level siaga tempur ataupun perang terbuka. Selain itu, beberapa pakar militer di dunia saat ini berspekulasi bahwa wilayah Cina Selatan bisa saja menjadi zona merah yang dapat mengakibatkan terjadinya pertempuran sengit antara Cina dan Amerika Serikat atau perang antara Cina dengan negara ASEAN. Hal ini dapat kita lihat ketika Amerika Serikat telah mengerahkan beberapa unit alutsista atau armada tempur laut dan udaranya ke wilayah tersebut, yang diikuti dengan pengerahan armada tempur laut dan udara Cina. Selain itu, beberapa sumber pakar militer dunia lainnya menyatakan jika wilayah Laut Cina Selatan rawan akan menjadi medan uji coba alutsista tempur yang dapat menimbulkan perang dunia ketiga terjadi. Sebab wilayah tersebut telah menjadi zona perselisihan dari kedua negara superpower di dunia dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang bisa saja menjadi korban provokasi jika negara ASEAN berpihak terhadap salah satu negara superpower ini. Pasalnya, kawasan ini terus mengalami peningkatan aktivitas militer dari tahun ke tahun antara Cina dan Amerika Serikat hingga saat ini. Bahkan Cina sendiri yang mengklaim 90% wilayah Laut Cina Selatan menganggap jika wilayah tersebut sudah menjadi wilayah kedaulatannya dan siap bertempur demi mempertahankan wilayah yang diklaimnya tersebut. Namun saat ini Cina sendiri sudah mendirikan base pangkalan militer di Kepulauan Spratly dan Paracel yang juga diklaim oleh Vietnam dan Filipina di Laut Cina Selatan. Selain itu, pasca pengerahan armada tempur laut dan udara Cina membuat Amerika Serikat merasa tersaingi, sehingga Amerika Serikat juga terus mengirim pasukan dan alutsista militernya serta mendirikan base pangkalan militer di wilayah negara sekutunya seperti Jepang dan Korea Selatan. Menurut sumber media informasi South China Morning Post, bahwa baik Cina maupun Amerika Serikat dengan semakin meningkatkan aktivitas militer di Laut Cina Selatan saat ini, tentunya akan meningkatkan potensi resiko insiden yang bisa saja terjadi tanpa terduga. Namun, jika kita melihat kesiapsiagaan dari kedua negara superpower ini di wilayah Laut Cina Selatan, tentu saja mengingatkan kita kembali terhadap peristiwa maut yang telah terjadi di wilayah perbatasan Ladakh antara India dan Cina, yang saat itu juga telah bersiap siaga di wilayah konflik perbatasan dan mengakibatkan gesekan atau pertempuran terjadi yang membuat 20 prajurit India tewas. Namun, terkait persitegangan antara Amerika Serikat dan Cina di wilayah Laut Cina Selatan, tentunya membuat beberapa negara merasa khawatir dan akan terjadinya peristiwa yang sama antara India dan Cina di wilayah Ladakh, India. Sebab kedua negara militer terbesar di dunia ini sama-sama saling memperkuat posisi dan pengaruhnya di wilayah tersebut. Hal ini tentunya didasari dengan pengiriman kapal induk US Navy Amerika Serikat ke wilayah tersebut,
serta Amerika Serikat juga telah mengirim sebanyak 67 unit pesawat pengintai di Laut Cina Selatan sejak Juli 2020 kemarin. Dan jumlah itu dinilai semakin meningkat dari jumlah sebelumnya. Adapun armada tempur udara atau pesawat yang dikirim oleh Amerika Serikat ke wilayah Laut Cina Selatan, di antaranya adalah pesawat anti kapal selam P-8A Poseidon, EP-3E, serta kendaraan tak berawak berkekuatan tinggi seperti MG-4C. Selain itu, menurut beberapa pakar militer menyatakan bahwa lonjakan pengiriman alutsista tempur kedua negara ini terjadi disebabkan dengan memburuknya hubungan China dan Amerika Serikat atas klaim sepihak Beijing terhadap Laut Cina Selatan. Sementara itu, di sisi lain, China terus melakukan latihan militer di Laut Cina Selatan untuk mengantisipasi pesawat pembom Amerika Serikat dan sekutunya yang sedang melakukan aksi manuver laut dan udara di wilayah tersebut. Selain itu, di dalam latihan tersebut, Angkatan Udara Cina meningkatkan pertahanan udaranya dari segala lini sebagai antisipasi atau kesiapsiagaannya jika pertempuran tak terduga terjadi di Laut Cina Selatan. Di dalam pengerahan armada tempur Cina di wilayah tersebut terlihat jelas ketika militer Tiongkok siap untuk melancarkan serangan atau menggempur Amerika Serikat dan sekutunya dari darat, laut, dan udara. Kesiapsiagaan Cina untuk menggempur Amerika Serikat dan sekutunya di wilayah sengketa tersebut terlihat jelas pada Rabu 12 Agustus 2020 kemarin, ketika Beijing memberikan instruksi kepada perwira angkatan laut dan pilot terkait ketegangan dengan Amerika Serikat. Di dalam pernyataan tersebut, Beijing memerintahkan terhadap PLA Cina untuk tidak melepaskan tembakan terlebih dahulu sebelum Amerika Serikat atau sekutunya yang terlebih dahulu melayangkan serangan. Selain itu, China juga menegaskan bahwa memesan penembakan itu sangat mudah, tetapi China maupun Amerika Serikat tidak akan mudah mengontrol hasil dari situasi saat ini yang sangat menegangkan dan berbahaya. Dengan semakin meningkatnya kekuatan tempur dari kedua negara superpower ini, tentunya membuat Amerika Serikat harus berpikir kembali jika terjadi gesekan kembali. Sebab tentara Cina saat ini berbeda dari tahun 2001 lalu, di saat pesawat intelijen Amerika Serikat bertabrakan dengan pesawat jet tempur Cina. Saat itu, pilot pesawat jet tempur Cina, yaitu Wang Wei, tewas dan pesawat Amerika Serikat itu mendarat di Pulau Hainan. Namun kru pesawat intelijen Amerika Serikat saat itu dibebaskan oleh Cina. Namun terkait peristiwa yang mematikan di udara antara Amerika Serikat dan Cina ini sudah dibicarakan antara Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper dan militer di Cina. Dalam pertemuan tersebut, Amerika Serikat dan Cina membuat perjanjian konsultasi angkatan militer tahun 1998 untuk menghindari kecelakaan selama pertempuran. Selain itu, pada tahun 2014 lalu, kedua belah pihak menyetujui inisiatif untuk saling mengkonfirmasi tentang operasi militer besar dan menetapkan kode etik jika konfrontasi terjadi.